Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah. Pada subuh kali ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita dapat hadir bersama dalam rangka menunaikan salat subuh berjamaah. Semoga ibadah yang kita lakukan pada pagi hari ini, kehadiran kita berada di masjid ini, mendapat nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tetap terlimpahkan buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di mana Allah Subhanahu wa taala, tadi malam sama-sama kita mengingatkan kembali suatu peristiwa yang amat sangat luar biasa, yaitu peristiwa nuzulul Quran. Yang kita kenal adalah peristiwa turunnya Al-Quran. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita maklumi, Al-Quran adalah salah satu kitab yang Allah berikan kepada kita khususnya untuk umat Islam. Sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kitab suci ini diberikan kepada kita adalah sebagaimana di dalam Al-Quran Allah menggambarkan Syahrul Ramadan allazi unzila fihi Al-Quran. Allah menurunkan di bulan Ramadan, menurunkan Al-Quran. Hudan linnas, yaitu petunjuk buat manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, memberikan penjelasan dan pembeda mana yang hak dan mana yang batil. Masjid kita ini Bapak Ibu begitu indah, begitu megah, begitu cantik rasanya. Betul Bu ya? Masa punya kita nggak dibanggakan, Bu ya Pak ya? Kenapa indahnya masjid kita Bapak Ibu? Kenapa cantiknya masjid kita? Nyamannya tentu dilengkapi dengan berbagai fasilitas. Ada AC-nya, sekarang sudah ada yang baru di TV-nya misalnya ya. Semuanya itu memberikan kenyamanan kepada kita untuk berjemaah, untuk
keadaan sarana prasarana di masjid ini. Kalau tidak ada itu, semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Apa namanya Bapak Ibu? Adalah adanya listriknya Bapak Ibu sekalian. Betul Bu ya? Cantiknya masjid ini Bu, tapi listriknya tak ada. Coba bayangkan kalau kita malam-malam sholat sini gelap-gelap, enak kan? Itu kalau tengah hari sholat Jumat ramai-ramai sini, enak ya? Kalau nggak ada listriknya, panas. Kita perlu energi, kita perlu penerangan dalam kehidupan kita ini. Seandainya kita mau menginap di hotel yang berbintang-bintang, dilengkapi fasilitas yang mewah, tapi listriknya tak ada, mati. Rasanya tidak beri kenyamanan buat kita. Ya Bu ya? Begitu juga hidup ini. Kita perlu penerangan agar kita tidak tersesat nantinya. Kalau malam yang gelap kita berjalan, kita perlu penyuluh, perlu yang menerangi diri kita. Nanti kita tidak bisa membedakan mana ular dan mana tongkat. Ya Bu ya? Nah, disinilah perlunya Allah menurunkan Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas yaitu tentang keutamaan membaca Al-Quran. Di dalam ayat Al-Quran surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguh dia akan menjalani kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ini Bu ya. Kalau dia berpaling dari peringatan Allah, berpaling dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala, makanya kata Allah, dia akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan buta, tak nampak Bu. Nah, ini ya. Jemaah mati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang muslim tentunya kita sangat mencintai kitab kita yaitu Al-Quran. Sungguh sangat naif sekali kita sebagai muslim, setiap rumah kita tidak mempunyai Al-Quran. Ada nggak Bapak Ibu rumah kita yang nggak punya Al-Quran Bu? Ada Bu? Kalau tak ada mungkin masjid kita di mana? Silahkan minta. Kalau memang di rumah tidak ada, kita seorang muslim tak punya Al-Quran, ini mau bisa dipertanyakan muslimnya Bapak Ibu sekalian. Jemaah dimati Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran itu banyak keutamaan, baik membacanya, baik menghafalnya, baik mentadaburinya, terutama sekali mengamalkan isi kandungan Al-Quran tersebut. Yang pertama, kita akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Orang yang rajin membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, dan mengamalkan Al-Quran, kata Rasul, nanti dia akan mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat. Iqra'ul Quran wa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran,
karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi pembacanya. Ini dalam sebuah hadis, riwayat hadis Muslim dari Abu Umamah. Itu salah satunya adalah Al-Quran akan mendatangi kita pada hari kiamat, memberikan syafaatnya bagi orang-orang yang cinta Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran itu akan menjadi pembela pada hari kiamat. Dalam sebuah hadis juga dikatakan, yu'ta bil Qur'ani yawmal qiyamati wa ahlihi allazi kanu ya'maluna bihi taqrumuhu suratul Baqarah wa Ali Imran tuhajani an sahibihima. Didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan para pembacanya, yaitu mereka itu dahulu mengamalkannya di dunia dan didahului oleh surah Al-Baqarah dan Ali Imran yang membela pembaca kedua dalam surah tersebut. Nah, ini yang kedua, syafaatnya, manfaatnya kita mengamalkan membaca Al-Quran, yaitu akan datang pada hari kiamat membela kepada kita. Yang ketiga adalah sebaik-baik amalan. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian, kata Rasul, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya itu adalah terbaik-baik manusia, kata Rasulullah SAW. Belajar Al-Quran ini tidak perlu kita merasa, oh saya dah tua, malu saya. Tidak ada kata malu dalam belajar, Bapak Ibu sekalian. Terutama apalagi kita mempelajari kitab-kitab Al-Quran. Kitab kita maksudnya ya, harus kita pahami biar nanti ada perubahan-perubahan ketika kita membaca. Contohnya kesalahan membaca itu ada yang nampaknya jelas, ada nampaknya, apalagi orang umum memperhatikan tidak begitu jelas, tidak nampak kesalahannya. Sebagai contoh misalnya, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekilas kita melihat tidak ada salahnya. Di mana salahnya, Bu? Kesalahannya adalah alhamdu. Itu yang dibaca yang sebenarnya. Jadi kita mendengarnya alham, jadi lamnya seperti menjadi timbul kembali. Itu salah satu contoh kecilnya misalnya. Contohnya ibu ketika mengajarkan kepada anak, kita harus perhatikan juga, harus memahami juga dengan kaidah tajwidnya. Baik itu sifatul huruf, makhrajul hurufnya, ahkamul hurufnya. Contohnya kita membaca yang ringan saja, membacakan anak huruf hijaiyah. Contoh, kalau baca di Iqra ada halaman 1, ada a, ba, ba. Contoh ya. Tapi kalau orang tua yang tidak memahami, ada yang belajar seperti ini, Bu. Ba. Panjang semua jadinya, padahal itu bacanya pendek. Sama juga anak-anak yang diajarkan oleh ustazahnya, gurunya yang tidak memahami, dengan memberikan contoh membaca bismillah, contoh misalnya dengan kalimatnya salah, bismillah, itu salah tuh, semua salah. Karena apa? Yang pendek jadi panjang. Cukup bismillah. Nah, kebanyakan kan karena mengajarkan anak dengan gaya berlagu-lagu, salah katanya. Bismillah, nah itu tak boleh. Itu salah satunya kita memberikan pembelajaran kepada anak biar nanti tidak salah, apalagi di awal-awal dia belajar membaca Al-Quran. Terus lagi yang keempat,
Orang yang keutamaan Al-Quran itu adalah mendapat nilainya 10 kebaikan. Kalau hari-hari biasa mungkin 1 dibanding 1, tapi Ramadan berbeda ya. Di dalam ini Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah." Barang siapa membaca satu huruf dalam kitab Al-Quran, falahu bihi hasanah, akan mendapat suatu kebaikan. Ya, akan mendapatkan suatu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan kebaikan itu adalah mendapatkan 10 kali lipat kebaikan. La aqulu alif lam harfun. Aku tidak mengatakan alif satu huruf. Walakin alifun harfun. Dan alif satu huruf, lam satu huruf, walamun harfun, lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Ya. Jadi satu huruf kita baca Al-Quran itu di bulan suci Ramadan ini 10 dibanding bulan-bulan yang lain. Makanya memperbanyaklah, banyak-banyaklah kita membaca Al-Quran. Terus yang kelima, Al-Quran itu adalah kedudukan yang tinggi di akhirat. Dikatakan juga dalam arti dari hadis Rasulullah SAW, dikatakan kepada pembaca Al-Quran, bacalah, naiklah, dan bacalah dengan tartil, sebagaimana yang telah kamu lakukan di dunia, karena kedudukanmu adalah pada hari akhir hayat kamu baca. Maksudnya di sini kita akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ketika kita dunia terakhir kita membaca Al-Quran, akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai di mana akhir atas kita membacanya. Yang keenam, para malaikat bersama-sama para malaikat, orang-orang yang membaca Al-Quran tersebut. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, "Allazi yaqra'ul Quran wa huwa hafizun lahu ma'asyafarah kiramil bararah wa masalul ladzina yaqra'u wa huwa yata'ahadu huwa 'alaihi syadidu falahu ajran." Orang yang membaca Al-Quran dengan mahir adalah bersama para malaikat yang mulia lanitaan. Ini keutamaannya orang yang mahir membaca Al-Quran, rajin yang mengamalkan Al-Quran dan mempelajarinya dan mengajarkan kepada orang-orang, dia nanti akan bersama para malaikat pada hari akhir nanti. Jemaah mati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, diperbolehkan bersikap iri. Diperbolehkan bersikap iri dia atau dengki kepada orang yang mampu mengamalkan membaca Al-Quran. Iri dia, saya tuh iri sama si Anu pandai baca Al-Quran. Itu contoh misalnya. Bagaimana iri, jangan hanya kita nyebut saja, membina-bina saja, tapi kita berusaha kita menampilkan kemampuan kita mempelajari membaca Al-Quran. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh dengki kecuali dalam 2 perkara. Rajulun atahu Allahul Quran wa huwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu mala fa huwa yunfiqu ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu orang-orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala Al-Quran, lalu diamalkannya pada waktu malam dan siang. Dan orang yang dikaruniai Allah Subhanahu wa taala harta,
lalu diinfakkannya pada waktu malam dan siang. Ini ada dua dalam hadis tersebut yang kita boleh kita iri terhadap perbuatannya. Pertama tadi orang yang mahir membaca Al-Quran. Yang kedua adalah orang yang diberikan harta yang lebih tapi rajin berinfak bersedekah baik siang maupun malam. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, itulah beberapa keutamaan orang yang membaca Al-Quran, mentadabbur Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran akan mendapatkan suatu kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita bersungguh-sungguh, terutama di bulan suci Ramadan ini, memperbanyaklah kita tadarus Al-Quran, membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran dan mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.